Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News bahwa protokol COVID sudah ditetapkan dan harus dipatuhi oleh semua, mulai dari jajaran tertinggi sampai rakyat jelata pun harus mematuhi, begitu aturannya. Tetapi sayangnya seringkali protokol yang sudah ditetapkan dilanggar sendiri oleh pembuat kebijakan. Seperti misalnya katanya jenazah harus langsung dibawa dari rumah sakit menuju pekuburan. Tetapi kemarin kita dipertontonkan oleh satu peristiwa yang aneh, di mana protokol itu pun dilanggar sendiri oleh Gubernur Anies Baswedan bahwa dia harus dibelokkan ke Balai Kota, Pak Sekda almarhum, baru ke pekuburan. Nah, ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Banyak yang mengatakan, bagaimana kalau keluarga saya misalnya yang meninggal juga dibelokkan dulu ke depan rumah untuk didoakan oleh keluarga masing-masing di RT RW, baru kemudian ke pekuburan, sehingga menjadi kacau balau. Dan juga banyak contoh-contoh lain yang dialami oleh warga terhadap penindakan dari pelanggaran protokol COVID oleh otoritas kepada rakyat. Nah, kita mau berbincang-bincang membahas soal ini, karena ini ada semacam ketidakadilan yang dirasakan di masyarakat. Bersama saya sudah ada Rudi S. Kamri, penulis dan pengamat sosial politik di Indonesia. Gimana Mas Rudi, kok ada ketidakadilan dan pelanggaran sendiri oleh pembuat kebijakan ini? Ini Mas, ini apa namanya, penyakit dari birokrasi atau pejabat yang merasa mereka seolah-olah mempunyai privilege untuk melanggar peraturan. Privilege melanggar aturan. Contoh jalur busway Transjakarta tidak boleh dimasuki oleh mobil pribadi atau motor pribadi, itu karena jalur khusus untuk Transjakarta. Gitu. Tapi sering kita lihat ada beberapa orang dari pejabat tinggi sipil maupun militer masuk dan tidak ditindak. Gitu ya. Contoh yang lain, kalau kita lihat di jalan tol atau di jalan tol di dalam kota maupun di lingkar luar Jakarta, kalau mobil pribadi melalui bahu jalan, polisi dengan serta-merta itu akan menindak tanpa ampun. Tapi kalau ada rombongan dari militer atau polisi, petinggi sipil yang lain, dibiarkan. Ini sering terjadi, termasuk yang kasusnya almarhum Pak Saifullah, gitu ya. Saya yakin keluarga dari Pak Saifullah tidak menginginkan demikian. Kita ini terlalu gemar dengan seremoni-seremoni, bahkan seremoni yang tidak pada tempatnya. Itu yang orang meninggal, itu kan selayaknya mereka mempertontonkan protokol yang mereka buat sendiri gitu loh. Dan saya lihat sampai detik ini tidak ada teguran dari Satgas COVID-19 dari pusat maupun dari daerah terhadap perilaku norak Gubernur DKI dan jajarannya ini. Ini kan kurang itu Mas, kurang memberikan pelayanan yang baik. Yang kedua masalah yang baru-baru saja, masalah pelarangan masker scuba dan buff, gitu ya. Coba kalau lihat sehari-hari, masih banyak petinggi militer, orang militer sendiri, kemudian polisi di jalanan maupun petinggi polisi yang memakai scuba masker. Gitu. Berani nggak ditegur, ditindak? Ya ini kan membuktikan bahwa itu perlu proses pembelajaran. Nah, ini saya kira ada diskriminasi yang sangat nyata terhadap perilaku penindakan. Tapi yang paling inti sebetulnya adalah persepsi jajaran di bawah itu terlalu kaku dalam memaknai adanya satu regulasi. Menerjemahkan regulasi itu dalam tindakan. Terlalu kaku, ya. Terlalu kaku, ya. Ini kan masalah pandemi nih, Mas. Bukan penindakan hukum atau apa. Ini pandemi yang berkaitan dengan manusia, penyakit, jadi harusnya dilakukan dengan penuh pendidikan, ada pembinaan dan penyadaran, itu yang penting. Bukan mengedepankan penindakan. Nah, yang di Jakarta ini, di setiap titik itu ada pos-pos ada polisi, tentara, satpol PP itu seolah-olah mencegat masker itu. Seharusnya mereka itu kan keliling kota mobile, keliling kota mencari. Ini enggak. Jadi selayaknya kayak operasi rahasia SIM gitu ya, atau STNK gitu. Ini format seperti ini yang harusnya
dibenahi oleh aparat negara. Ya. Ya. Ini sangat tidak pas gitu ya. Mereka harusnya menjalankan protokol itu dengan baik. Bagaimana menerjemahkan peraturannya dengan bijak. Harusnya mereka keliling di kampung-kampung atau di kota-kota gitu. Mereka mangkal membuat pos gitu loh. Orang kalau tahu itu ada pos di situ, saya pakai masker, lepas dari sana keluar lagi. Jadi mindset bahwa saya tidak akan melanggar peraturan karena ada kesadaran dari saya bahwa saya itu tidak boleh melanggar hukum, itu tidak ada lagi. Hanya rasa takut, hanya rasa tidak mau ditilang, tidak mau didenda. Nah, ini yang sebetulnya dari aparat birokrasi ini harus diberikan penyadaran gitu. Harusnya pimpinannya lah gitu ya. Mereka tidak serta-merta memberikan penugasan dalam bentuk surat tertulis di bawah dilaksanakan perintah. Ini sangat tidak pas gitu ya. Kemarin ada viral video di medsos seorang wanita juga disuruh squat jam atau apa itu ya. Ini kan tidak manusiawi. Ini satu perempuan dengan pakaian yang tidak terlalu pas gitu disuruh squat jam. Ini mereka ini kayak bertindak seolah-olah kayak polisi India gitu. Yang main itu polisi India. Ya, main kasar dengan rakyatnya gitu. Yang kemarin dipertontonkan di publik ada perempuan yang squat jam 20 kali itu. Dilihat ada Satpol PP, ada polisi, tentara di situ gitu, dilihat banyak orang di situ. Itu yang pertama adalah itu mempermalukan perempuan dan siapapun lah. Yang kedua, karena dia perempuan, ada unsur pelecehan menurut saya. Ini ya mental aparat di bawah ini harus dibongkar harusnya. Jadi mereka ini jangan menindak hanya sekedar menindak, tapi yang paling penting adalah memberikan penyadaran supaya orang itu memakai masker atau mentaati protokol kesehatan dengan kesadaran sendiri, bukan karena takut ditindak. Ini yang sering terjadi. Saya lihat juga di beberapa pos protokol kesehatan itu di mana bergerombol Satpol PP, polisi atau mungkin bahkan tentara. Beberapa orang diantaranya ngerokok di situ, buka masker di pos itu. Jadi siapa yang menindak? Nah, contoh-contoh yang tidak elok ini kan sering dipertontonkan di publik dan mereka lupa. Di era media sosial ini semuanya serba cepat bisa diamplifikasi dengan begitu saja. Jadi ini sangat memberikan suatu contoh yang sangat buruk kepada masyarakat. Iya, sahabat Indonesia, keteladanan dan proses edukasi yang seyogianya perlu dilakukan dulu, bukan langsung penindakan. Yang ini mencerminkan ini, Mas Rudi, semacam kayak budaya kekerasan, otoriter. Jadi seolah-olah kalau dia udah dapat ini, bisa dapat kesempatan untuk menindak, dan menindaknya pun sangat tidak bijaksana. Nah, ini gini aja. Mereka ini pakai mindset militer gitu ya. Menindak dikasih squat jam, gitu, disuruh push up. Ini militer banget gitu loh. Polisi ini kan sipil sebetulnya, Satpol PP sipil gitu. Mereka melakukan hal yang sama. Tapi perilaku mereka kan perilaku militer gitu. Jadi kadang-kadang juga kita juga melihat agak ngenes juga gitu. Jadi mereka juga tidak memberikan edukasi, yang pertama kan harus edukasi dulu. Contohnya mereka ini, bagaimana coba mereka bisa membuat orang ketakutan dengan memasang pocong gitu ya di berbagai sudut kota di Jakarta, ada peti mati. Ada manfaatnya nggak? Apakah dengan cara ini paparan positif corona di Jakarta menurun? Tidak. Artinya apa? Tidak efektif. Harusnya itu kan dievaluasi. Jadi tidak serta-merta itu. Satu lagi contoh, Mas. Diskriminasi peraturan di Jakarta. Ya, sekarang ini restoran-restoran, kafe dilarang makan di tempat atau dine in. Ya, semua ditindak. Kalau buka dikit ditindak, dihukum berapa juta, gitu kan? Tapi kalau lihat di hotel-hotel berbintang, makan di situ dengan bebasnya. Banyak pejabat yang makan situ soalnya. Makan banyak pejabat situ, mereka khusus datang bukan untuk menginap, untuk makan di situ. Karena satu-satunya yang diperbolehkan makan di tempat adalah di hotel-hotel itu. Makan di situ banyak orang pejabat di situ, ada polisi, tentara, sipil, aktivis. Tokoh-tokoh masyarakat makan di situ semua. Iya, maksudnya diskriminasi kebijakan seperti begini atau pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan itu juga yang tidak seimbang atau tidak adil, itu kan mencerminkan juga arogansi ya. Nah,
kesewenang-wenangan Mas Andri. Iya. Artinya sekarang ini saya mengusulkan sudahlah ya restoran yang kafe-kafe buka saja, toh mereka menerapkan peraturan kok. Iya. Ada protokol kesehatan yang biasanya berjajar 2 hanya 1, Iya. 3 jadi 2. Jadi mereka juga menerapkan protokol itu kok. Sama dengan yang ada di coffee shop di hotel-hotel. Iya. Mereka juga melakukan. Jadi apa bedanya? Jadi para regulator ini kan agak aneh nih. Jangan-jangan nih regulator juga makannya di hotel-hotel itu. Ini kan bahaya ini. Ini akhirnya, mohon maaf nih Mas Andri, terpaksa kita bocorkan ke publik ya, supaya ada pembelajaran dan tidak ada lagi diskriminasi peraturan. Restoran-restoran memperkerjakan banyak orang nih Mas Andri. Iya. Berapa ribu karyawan Ekonomi kerakyatan. Iya. Berapa ribu yang terlibat di Jakarta ini? Ini kemarin Satpol PP nggak ada yang suruh gubernurnya Scott Jam ya? Karena melanggar apa namanya? Sekarang coba aja, protokol berani nggak kesehatan. Satpol PP masuk di hotel bintang itu mau melarang orang makan di tempat gitu? Berani nggak? Ini ada diskriminasi gitu. Iya, iya. Apalagi meminta Scott Jam gubernurnya susah. Gitu. Jadi arogansi kesewenang-wenangan ini begitu marak di mana-mana. Iya, iya, iya. Jadi seolah-olah kalau pejabat itu bisa melakukan apa saja, bisa melanggar apa saja tanpa sungkan-sungkan. Konsekuensi, ya. Dan tidak ada Ini. konsekuensi ya. Tidak ada konsekuensi apa-apa. Hukum apapun ya. Ya, jadi tahu sama tahu para petugas hukum, pak aparat hukum juga udahlah cincai-cincai aja lah. Ini kan tidak tepat gitu loh. Mereka tidak tahu mereka itu siapa sih? Iya, Gitu loh. iya, iya. Mereka itu digaji oleh rakyat dengan menggunakan dana APBN, Iya. hasil pajak dan segala macam. Nggak malu ya para pejabat itu? Gitu loh. Mereka hukum masih tumpul ke atas, tajam ke bawah, masih terbukti ya. Ya saya jujur aja, kalau ada penindakan pada orang-orang seperti itu yang di bawah, yang di, saya akan membela mereka mati-matian. Karena selama terjadi diskriminasi, tidak akan efektif gitu loh. Iya. Iya. Saya sangat mendukung regulasi tertulis secara teori harus pakai masker dimanapun, ya, sering mencuci tangan, physical distancing. Tapi kalau di mata kita itu selalu ada contoh-contoh tidak baik oleh para petinggi negeri ini atau pejabat tinggi, aparat sipil maupun militer. Saya tidak yakin ini bisa efektif. Iya, iya. Rakyat ini sekarang sudah pintar, Mas. Iya. Jadi, ini tolong ini juga diberikan satu apa namanya? Jangan mereka membela diri gitu ya. Iya, iya. Membela diri, terus kemudian memberikan pembenaran-pembenaran, justifikasi macam-macam. Udah itu sudah basi gitu, Mas. Ya. Sahabat Indonesia, diskriminasi kebijakan dalam protokol COVID ini juga mengganggu rasa keadilan ya. Sehingga banyak cuitan, banyak dan lucu Mas protes Andre. di masyarakat. Akhirnya kan mereka tuh sering ngomong di TV, di media, seolah-olah masyarakat tidak disiplin gitu. Kok berani-beraninya mereka bilang begitu? Padahal mereka sendiri juga begitu. Iya, Mereka iya, tidak mempertontonkan keteladanan. Iya. Mereka melakukan diskriminasi. Iya, iya. Peraturan ini yang sekali lagi Mas, masalah restoran kafe di Jakarta tidak boleh buka. Tapi makan di hotel di Jakarta juga, Iya, di coffee shop sama toh. Kenapa diizinkan? Iya, iya. Ya itulah sahabat Indonesia, diskriminasi yang gamblang begitu jelas di depan mata kita gitu yang dilakukan, dan ini terus terang memang betul-betul mengganggu rasa keadilan. Mas Andi, harus kita suarakan. Iya. Jangan sampai kejadian seperti ibu-ibu yang disuruh Scott Jam di muka umum itu, Iya, iya. itu tidak boleh terjadi lagi. Itu pelecehan yang luar biasa. Ya, dan itu dipertontonkan di muka umum gitu ya. Dan itu bukan mendidik, bukan mengedukasi, tapi mempermalukan orang. Mereka itu manusia loh ya. Iya. Ya, kalau mau ditindak, mau disadarkan, boleh dengan cara yang baik-baik. Jangan ditindak umum, Scott Jam perempuan dengan baju yang seperti itu, terus kemudian diviralkan toh. yang merekam di antara mereka sendiri. Iya, iya, iya. Ini kan agak konyol gitu ya. Yang kedua masalah penggunaan masker di mobil kalau di sendiri itu ya. Iya, iya. Pejabat-pejabat juga sering banget tidak pakai masker di mobil kok. Jadi artinya kalau ada rakyat hanya sekedar makan dilepas sebentar ditindak kan aneh gitu ya. Mereka terlalu kaku Mas, itu yang menjadi masalah. Euforia kekuasaan, dia dapat kekuasaan, mandat, dan langsung Semenang-menang gitu. semenang-menang dan menekan begitu ya. Ini kan lucu Mas. Jadi mindsetnya itu adalah mindset penindakan. Iya, iya. Bukan pencegahan, bukan pembinaan, mengedukasi, tidak gitu loh. Iya. Jadi seolah-olah sekarang di blame rakyat tidak disiplin. Para pejabat yang nggak disiplin.
ini sorry, sekali lagi nih, ini contoh tentang jenazah dari Pak Saifullah itu. Itu kan luar biasa mempertontonkan suatu hal yang aneh gitu, Mas. Iya. Hanya sekedar mau menghormati dengan seremoni-seremoni, mereka melanggar protokol yang mereka buat sendiri. Iya. Rakyat bisa nggak begitu? Iya. Oh, ditangkap. Iya. Serta-merta rakyat diblame, tidak disiplin. Iya, iya. Sekarang pertanyaannya, saya pengen dengar ini dari Satgas Pusat, ya Satgas dari daerah tentang perilaku jenazah dari almarhum Saifullah yang dibawa ke balai kota itu. Itu ada nggak komentar mereka? Mengenai perilaku gubernur. Ada nggak? Berani nggak bapak-bapak ini? Ya, saya tantang bener-bener ini. Ya, kalau Anda mau fair, mau menindak rakyat, tindak dulu orang-orang di sekitar Anda yang melanggar, termasuk gubernur yang jelas-jelas melanggar protokol. Iya, sahabat Indonesia, protokol dibuat untuk ditaati oleh semua, bukan oleh untuk sementara masyarakat, apalagi hanya untuk masyarakat bawah, dan yang seringkali atau kerap dituduh sebagai yang tidak disiplin. Padahal keteladanan yang diberikan juga tidak disiplin oleh para petinggi-petinggi kita. Keteladanan dan pencegahan, bukan pencegatan. Semoga ini bisa didengarkan dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Indonesia maju.